Negara Pancasila ya. Kesenangan ya, kesenangan yang dilakukan saat waktu luang. Oke, apa sih hobi kalian? Coba, Husna hobinya apa? Membaca. Kalau Gale? Bersepeda. Kalau Fatin? Menggambar. Kalau Arfan? Main bola. Kalau Nadia? Oh, bermain wayang, dalang. Oke, bagus itu. Kalau Ayah? Iya ya. Jadi ketika kamu melakukan hobi kalian itu apa? Menggerakkan semua anggota tubuh ya. Seperti tadi contohnya bersepeda. Kemudian si Arfan tadi apa? Main bola. Semuanya bergerak ya. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang organ gerak manusia ya. Nanti setelah kalian belajar organ gerak manusia, kalian dapat menyimpulkan fungsi bagian-bagian tulang, kemudian cara memelihara kesehatan tulang, alat gerak manusia, kemudian mampu membuat alat gerak sederhana dari kertas karton, kemudian mampu menyimpulkan bacaan dan juga mengembangkan ide pokok. Tapi sebelumnya coba kalian lihat di sekeliling kalian. Ayo dilihat, masih adakah sampah di sana? Ayo dilihat. Sudah tidak ada? Bagus, berarti kalian sudah menjaga kebersihan. Sekarang coba kalian lihat seragam kalian. Ayo seragam kalian. Nah, sudah rapi? Ayo bajunya sudah dimasukkan semuanya? Bagus, berarti kalian menjaga kerapian. Anak-anak tadi kan mempunyai hobi ya. Hobi itu jika kalian lakukan itu nanti bisa, dan kalian tekun berlatih, nanti bisa membuat kalian menjadi orang yang sukses loh. Banyak sekali ternyata orang-orang yang sukses di dunia ini karena hobinya. Banyak punya satu cerita yang menjadi inspirator kita untuk mengembangkan hobinya biar menjadi orang sukses ya. Kalian tahu nggak siapa Menteri Pendidikan Indonesia? Menteri Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Beliau adalah Nadiem Makarim. Kita biasanya orang-orang itu menyebutnya Mas Menteri, ya. Nadiem Makarim itu Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, beliau itu juga termasuk salah satu pengusaha sukses yang masih muda karena hobinya, ya. Mas Menteri ini mempunyai hobi itu bermain komputer, mengotak-atik komputer, yang membuat program. Dan juga Mas Menteri ini mempunyai hobi jalan-jalan, ya. Tapi jalan-jalannya menggunakan apa? Jasanya tukang ojek, ya. Nah, karena mempunyai hobi jalan-jalan menggunakan jasa tukang ojek ini, Mas Menteri itu sering berbincang-bincang dengan tukang ojek. Termasuk kendalanya selama jadi tukang ojek itu apa gitu. Nah, ternyata dari hasil berbincang-bincang seperti itu, Mas Menteri ini menyimpulkan ternyata tukang ojek itu kesulitannya saat mencari penumpang. Nah, karena waktu dulu itu kalau tukang ojek itu mempunyai pangkalan gitu, jadi ojeknya itu mangkal di suatu tempat. Nah, penumpangnya pun kalau mau naik ojek harus ke pangkalan dulu. Seperti itu. Dari kendala seperti itu, Mas Menteri itu berinisiatif, beliau itu membuat sebuah program atau aplikasi bernama Gojek. Kalian tahu nggak aplikasi Gojek? Ya, aplikasi yang ketika kita mau memanggil tukang ojek, menggunakan jasa tukang ojek sekarang tinggal lewat HP. Iya, beliau itu membuat sebuah aplikasi Gojek. Awalnya Gojek itu enggak seperti sekarang di mana-mana ada. Dulu waktu pertama buat, Mas Menteri itu langsung terjun ke lapangan, memberi sosialisasi ke tukang ojek. Pertamanya itu tukang ojek yang bergabung itu cuma 20 orang loh. 20 orang, akhirnya semakin lama semakin berkembang berjalan. Dulu itu Gojek itu cuma fungsinya juga cuma untuk jasa ojek aja, mengantar penumpang. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan beliau mempelajari semuanya, banyak sekali program-programnya di Gojek ini, baik dari GoFood, ya, pesan makanan di ojek, ada lagi GoPay, banyak sekali, ya. Nah, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan Mas Menteri yang awalnya cuma hobinya jalan-jalan, terus membuat program-program mengotak-atik komputer, akhirnya menciptakan Gojek, ya, yang awalnya itu awalnya cuma 20 tukang ojek, sekarang sampai ke luar negeri, mendunia. Itu menandakan apa? Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika anak-anak ingin menjadi orang sukses, maka anak-anak harus belajar dan juga tekun melakukan sesuatu, apalagi itu hobi kalian, ya, seperti Mas Menteri tadi yang tekun dengan hobinya, dia bisa mengambil mempelajari situasi, kondisi, dia juga banyak belajar, akhirnya sekarang menjadi orang yang sukses. Kalau anak-anak ingin menjadi orang sukses, maka anak-anak harus belajar dan juga tekun, ya, tekun dalam melakukan sesuatu. Sekarang coba anak-anak perhatikan, ya. Tadi Arya kan suka main bola. Saya yakin rata-rata di sini suka main bola. Ya toh? Kamu kalau bermain bola apa yang kamu
bayangkan, misalkan tangan dan kaki, ya tadi organ gerak manusia itu tangan dan kaki. Misalkan kalau kita nggak punya tulang, itu bagaimana jadinya? Lemes, lembek, nggak bisa berdiri, ya kan? Otomatis nggak bisa berjalan, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bergerak. Jadi organ gerak manusia itu apa? Tadi pertama tangan dan kaki. Ya, tapi tangan dan kaki ini bisa bergerak itu karena ada apa? Tulang. Iya, bagus Susna. Ya, jadi organ gerak manusia itu terdiri dari dua, tulang dan kaki. Memang kita itu bergerak menggunakan tangan dan kaki, tapi tangan dan kaki kita itu bisa bergerak karena ada tulang dan juga otot. Oke, sekarang belajar tanya deh. Saya mau kalian hari ini membuat sebuah proyek, membuat sebuah produk, ya, model sederhana 3 dimensi yang dapat menggambarkan organ gerak manusia dengan alat-alat sederhana. Oke, nanti kalian bisa mencari referensinya melalui internet. Bisa dikeluarkan HP-nya sekarang. Coba HP-nya dikeluarkan. Oke. Tapi tadi sebelumnya Banjar tadi sudah menyediakan alat-alatnya. Alat-alat ini alat-alat sederhana dari barang bekas ya, kertas, karton. Oke, saya mau nanti kalian, oh iya, sebelumnya Banjar sampai lupa. Sebelum membuat prakarya ini, nanti saya mau, ini kelompoknya masih sama ya dengan kemarin? Masih sama. Ya sudah, kalau gitu di sini kelompok Kalimantan, iya toh? Kalau di sini kelompok Jawa. Oke, kelompok Jawa dan kelompok Kalimantan. Ya, jadi sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang coba silahkan kalian membuat produk proyek, ya, model sederhana 3 dimensi seperti apa yang dapat menggambarkan organ gerak manusia dengan alat-alat sederhana. Ini Banyak juga punya contohnya. Contohnya apa ini tadi? Wayang. Wayang ini bisa dikatakan model 3 dimensi ya. Karena apa ini bisa bergerak? Ini sudah menggambarkan organ gerak manusia. Oke, sekarang Banjar mau kalian membuat produk seperti model apa dengan alat sederhana ini. Ayo silahkan dikerjakan. Silahkan bisa cari referensi di internet. Dilihat HP-nya kalian mau membuat apa dengan bahan kertas karton ini. Kalian mau membuat apa? Ayo. Oke, sebelumnya untuk mempermudah pekerjaan proyek kalian, Banjar beri LKPD ya. Nanti bisa kalian tuliskan di situ produk apa yang kalian buat, alat dan bahannya apa, kemudian langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Ayo. Waktu kalian untuk mengerjakan ini saya beri waktu 20 menit. Jadi semua anggota harus bekerja sama, ya. Silakan berdiskusi, dikerjakan proyeknya. Ayo.
Cuma dikonan iki. Masih ada ini. Kelompok sini mau buat apa? Boneka angkrok. Ya, bagus, bisa itu. Kalau kelompok Kalimantan mau buat apa? Boneka angkrok juga. Oke ya, silakan dibuat. Badannya ya Nanda. Ya. Kalau Fajar ini menggunakan penggaris ini untuk menggambar apa ini? Oh kaki. Oh kakinya sama tangan. Oh ya kaki sama tangannya. Ya. Ya bagus, saya dilanjutkan. Ini tuh kaki bagian atas gitu loh. Iya. Oh, ya, bagus. Bagian atas. Ya. Cermati langkah-langkahnya. Kalian kan tadi sudah mencari kan di internet langkah-langkahnya seperti apa.
masuk kemas ya. Awas hati-hati pakai cutternya. Jangan sampai ke tangan lo ya. Dari gue sana. Oh ini sketsa untuk kakinya ya? Oh iya ya. Jadi gini. Ya, ya silakan disambung ini bisa. Bagus. Nih. Oh ini sketsa kaki yang atas. Kaki bawahnya mana? Oh iya itu masih di bawah. Itu tangan. Oh iya ya bagus. Mas hati-hati ya memakai alatnya ya. Jangan sampai terkena tangan. Oh ini proses menyambungnya. Ya. Nah itu. Bagaimana proses menyambungnya? Sampai
kuat ya, biar pegangannya nggak lepas. Oh, di sini juga sudah proses memasang tali. Sudah jadi? Sudah jadi? Sudah? Sudah lagi ya. Tinggal finishing. Ya. Oke. Oh, kelapa Jawa sudah jadi. Ya. Oke, nanti bisa kita uji hasilnya ya. Kita uji ke depan kelas untuk dipresentasikan. Saya mau 2 anak, yang satu menguji ininya, hasil boneka angkoknya ini. Kita uji apakah bisa bergerak apa tidak. Kemudian yang satu nanti mempresentasikan membaca LKPD-nya itu. Jadi bahan dan alatnya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa. Oh ya. Oke. Coba kelompok Jawa siapa yang mau ke depan? Coba Ayub sama Siva. Yuk, yang satu membacakan, yang satu nanti menguji mempraktekkan. Ayo, silakan ke depan kelas kelompok Jawa. Ayo, silakan masuk ke depan kelas ini. Silakan dipresentasikan. Oke, yuk. Kalian tadi membuat apa? Yang keras ya. Yang keras. Boneka angkok. Akan bahan kertas karton, bambu, benang, cutter, kawat, gunting. Oke, langkah-langkah pembuatannya seperti apa? Buat mula pada kertas karton sesuai dengan yang diinginkan. Sambungkan bagian-bagian olah tubuh dengan menggunakan benang. Tekan pola tangan dan kaki tersebut. Pola badan menggunakan benang. Rasakan pada bagian belakang pola badan menggunakan kawat kecil. Ikatlah sambungan benang pada tangan dan kaki dengan benang yang lebih panjang. Hias boneka sesuai dengan keinginan. Oke, coba belajar lihat ya. Coba digerakkan, coba digerakkan. Oke, oh bisa gerak. Oke. Baik, oke. Coba silakan kembali ke tempat duduk. Belajar 3 ininya. Produk dari kelompok Jawa. Ini boneka angkoknya seperti karakternya Ipin ya? Oh iya. Coba belajar lihat ini kelebihan.
Sambungkan bagian-bagian pola tubuh dengan menggunakan benang. Tempelkan pola lengan dan kaki tersebut ke pola badan menggunakan benang. Pasangkan bahu pada bagian belakang pola badan menggunakan kawat kecil. Ikatlah sambungan benang pada tangan dan kaki dengan benang yang lebih panjang. Hias boneka sesuai keinginan. Oke. Coba digerakkan Anda. Bisa gerak nggak? Oh iya, bisa gerak. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, saya pinjam dulu. Coba saya lihat kelebihan dan kekurangan dari produk ini ya. Dari kelompok Kalimantan ini sudah bagus, sudah berfungsi ya. Nah, ya. Ini kekurangannya sama dengan kelompok Jawa ini, lengan tangannya kanan sama kiri besaran tangan kanan. Ya, terus kepalanya juga dibandingkan postur badannya itu sedikit kekecilan. Tapi ini sudah bagus. Ini sudah menggambarkan organ gerak manusia ya, dengan alat-alat sederhana. Iya, coba saya lihat ya. Oh iya, bagus sekali. Kalian sudah bisa membuat produk apa tadi ini? Boneka angkro. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang ini nanti saya nilai ya, Kemudian kita lihat organ gerak manusia. Organ gerak manusia itu tadi ada namanya tulang dan otot. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang tulang. Jadi, organ gerak manusia itu terdiri dari tulang atau rangka. Rangka dalam tubuh kita ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama rangka badan, kemudian rangka kepala, rangka organ gerak atas berupa tangan, dan rangka organ gerak bawah berupa kaki. Ya, betul sekali. Alat gerak pasif pada manusia itu apa? Adalah otot dan tulang. Iya, itu organ geraknya memang otot dan tulang. Kalau alat gerak pasif pada manusia itu adalah tulang. Tulang itu termasuk alat gerak pasifnya. Tulang, sendi, dan ligamen itu. Sedangkan alat gerak yang aktif itu adalah otot. Nah, ya, kita dapat bergerak. Kita bisa berlari, kita bisa berjalan, tangan kita bisa kita putar, bisa kita ayunkan. Itu karena kerjasama antara otot dan tulang. Nah, tulangnya itu yang membentuk rangka, ya, yang menggerakkan ini otot, karena otot itu berkontraksi, ya, sehingga bisa menggerakkan tangan kita, anggota tubuh kita yang mau digerakkan. Oke, sekarang kalian lihat ya, organ gerak atas dan organ gerak bawah manusia. Organ gerak atas itu terdiri dari tulang dan lengan manusia. Kalau yang bawah itu adalah tulang pada kaki manusia. Sekarang Banjar tanya, yang ini namanya tulang apa? Iya, tulang lengan atas. Oke, kalau yang ini, iya, tulang hasta. Kalau yang
ini. Tulang atas ini fungsinya untuk apa ya tulang atas? Kira-kira ini apa? Menghubung antara tulang bahu dan tulang lengan. Oh iya betul. Ini itu menghubungkan antara tulang bahu ini dan tulang lengan bawah. Coba kalau sekarang belajar tanya, kalau tulang telapak tangan yang ini ya, ya tahu telapak tangan ini mana? Coba ayo telapak tanganmu mana? Coba kalau tulang telapak tangan ini fungsinya untuk apa ya? Memberi bentuk tangan menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Iya. Jadi tulang telapak tangan ini fungsinya membentuk tangan dan menghubungkan tulang jari dan tulang apa? Tulang pangkal tangan. Oke, bagus. Ya. Jadi organ gerak tubuh manusia tadi ada apa namanya? Tulang dan juga otot. Nah, tulang dan otot ini kan sebenarnya itu terpisah. Nah, yang menghubungkannya itu apa? Yang menghubungkan antara tulang pergelangan, tulang lengan atas dan juga tulang telapak tangan itu ada yang namanya sendi. Nah, sendi. Sendi itu nanti akan kalian pelajari di kelas 5 ya. Nah, kita nggak mempelajari sendi, kita kali ini mempelajari organ gerak berupa tulang dan otot. Dan sendi ini nanti akan kalian pelajari di kelas 5. Tapi saya penasaran Bu, saya ingin tahu sendi itu seperti apa. Kalian bisa baca di buku, cari di perpus. Sendi itu apa? Ya, sendi itu merupakan tempat pertemuan dua tulang, ya, yang menghubungkan antar tulang itu namanya sendi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan video ini. Pada manusia itu terdiri dari yang pertama itu ada rangka atau tulang dan otot. Nah, susunan tulang-tulang manusia nantinya akan membentuk rangka. Tulang atau rangka ini disebut dengan alat gerak pasif karena tidak dapat bekerja sendiri. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Jadi antara Coba perhatikan videonya. bekerjasama untuk melakukan suatu gerak. Jangan ngobrol sendiri ya, perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama itu ada rangka. Nah, rangka ini memiliki banyak sekali fungsi ya. Nah, fungsinya itu yang pertama menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, melindungi organ-organ penting pada tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu adalah menghasilkan sel-sel darah merah. Nah, itu fungsi dari rangka. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian rangka pada manusia. Nah, di sini sudah memiliki gambar rangka manusia ya, yang kurang lebih seperti rangka kita semua. Jadi rangka kita itu seperti ini ya. Nanti bagian-bagian rangka itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari kepala hingga dagu itu disebut dengan rangka kepala. Kemudian bagian ini disebut dengan rangka badan. Kemudian bagian ini disebut dengan rangka anggota ke atas. Kemudian ini disebut dengan rangka anggota gerak bawah. Nah, inilah bagian-bagian dari rangka. Kemudian kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Nah, di sini sudah ada gambar rangka kepala atau tengkorak manusia, di mana semua bagian-bagian ini memiliki nama masing-masing. Yang pertama itu, kalian perhatikan tanda-tandanya, yang ini atau yang ini itu disebut dengan tulang dahi. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang hidung.
pelipis. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang tengkorak belakang. Nah, itu bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah rangka badan. Nah, ini sudah memiliki gambar rangka badan dari manusia atau kita semua. Nah, adapun bagian-bagian atau nama-nama tulang itu adalah yang pertama. Nah, di sini ada tulang seperti ini, itu namanya tulang selangka. Selangka itu yang Nah, tulang kalian bisa raba. ada di bagian ini Namanya tulang selangka. namanya itu adalah tulang belum diikat. Nah, berikutnya pada bagian depan itu ada tulang dada. Berikutnya ada tulang belakang. Berikutnya ada tulang panggul. Ini namanya seperti tulang panggul. Kemudian ada tulang kemaluan. Kemudian ada tulang duduk. Nah, ini merupakan tulang rusuk. Jadi tulang rusuk ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, dari sini sampai sini itu disebut dengan tulang rusuk sejati. Kenapa disebut dengan tulang rusuk sejati? Karena melekat pada tulang dada dan tulang belakang. Kemudian berikutnya dari tulang nomor ini sampai sini itu disebut dengan tulang rusuk palsu. Kenapa disebut dengan tulang rusuk palsu? Karena tulang rusuk tersebut melekat pada tulang dada, namun tidak melekat pada tulang belakang. Nah, berikutnya tulang-tulang ini disebut dengan tulang rusuk melayang. Kenapa disebut dengan tulang rusuk melayang? Karena tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang belakang dan di depannya tidak melekat dengan apapun. Berikutnya, nah di sini Bibi sudah memiliki bagian luas-luas dari tulang belakang. Nah, adapun bagian-bagiannya sampai ada 7 buah ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir itu ada 4 ruas tulang ekor. Nah, jadi lagi sekali ibu tekankan perbedaan dari rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang itu adalah, nah yang pertama itu rusuk sejati. Kenapa disebut dengan rusuk sejati? Karena rusuk yang bagian belakang itu melekat pada tulang punggung dan bagian depannya menempel pada tulang dada. Nah, jika rusuk palsu, kenapa disebut dengan rusuk palsu? Karena tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang belakang dan di depannya itu menempel sesama tulang rusuk. Ayo, kalian sama Nada jangan ngobrol sendiri. Perhatikan videonya. Karena pada bagian belakang dia melekat pada tulang belakang dan pada bagian depannya itu dia tidak menempel dengan tulang dada, sehingga disebut dengan rusuk melayang. Nah, berikutnya ada rangka anggota ke atas. Nah, di sini ibu sudah memiliki sebuah gambar. Jadi tulang-tulang ini memiliki nama-nama. Ayo Pacar, jangan main sendiri. Perhatikan videonya. Ini tulang yang panjang ini disebut dengan tulang lengan atas. Nah, kemudian ini ada 2 buah tulang. Tulang yang menghubungkan siku dengan kelingking itu disebut dengan tulang khas, sedangkan tulang yang menghubungkan siku dengan ibu jari itu disebut dengan tulang
rangka anggota gerak bawah. Nah, di sini Dewi sudah memiliki sebuah gambar. Jadi kalian bisa perhatikan. Nah, nama bagian tulang ini apa saja? Mari kita cermati. Nah, yang pertama di sini tulang panjang ini disebut dengan tulang paha. Nah, kemudian masuk ke sini itu disebut dengan tulang tempurung lutut. Nah, di sini juga terdapat dua tulang. Tulang yang berukuran lebih besar dan berada di depan itu disebut dengan tulang kering. Sedangkan tulang yang lebih kecil yang berada di belakang itu disebut dengan tulang betis. Nah, berikutnya ini adalah tulang pergelangan kaki. Kemudian ini disebut dengan tulang telapak kaki dan ini merupakan tulang jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian dari rangka anggota gerak bawah. Bagaimana? Gampang bukan untuk menghafalnya? Jadi kalian menghafalnya itu bisa dilakukan setiap hari. Jika ada waktu kosong, kalian hafalkan nama-nama tulang bagian-bagian. Oke, itu tadi ya. Kalian bisa kan ini namanya berarti yang besar ini penghubung jempol sama siku. Tadi namanya tulang apa? Penghubung. Kalau yang menghubungkan kelingking sama siku tadi tulang apa? Tulang hasta. Kalau yang ini tulang jari. Kalau yang ini tulang telapak tangan. Oke. Supaya kalian bisa beraktivitas dengan baik, tentunya kita harus menjaga kesehatan organ gerak tubuh kita. Kira-kira bagaimana cara menjaga organ gerak tubuh kita biar tetap sehat, biar kita bisa beraktivitas dengan baik? Dengan cara bagaimana? Bersepeda, berolahraga. Ya, bagus Susna. Yang lainnya mungkin beraktivitas main bola, ya itu sama juga dia berolahraga. Bagus Nanda. Mungkin lainnya berenang. Yang lainnya lari-lari pagi ya. Tentunya setelah mengerjakan aktivitas itu semuanya, kalian harus melakukan sebelum olahraga itu harus melakukan apa? Bagus Dewi, pemanasan supaya tidak cedera. Jadi untuk berolahraga itu memerlukan pemanasan
pembahasan literasi toh. Kalau sudah selesai membaca, kamu disuruh bercerita di depan kelas toh. Nah, itu sama aja dengan menyimpulkan bacaan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Husna karena Husna adalah siswa yang paling aktif di pembelajaran ini tadi. Good job Husna. Tepuk tangan untuk Husna. Ya, sekarang anak-anak kita
Tanam pisangku belum masak, masak sabiki di urung bari-bari, masak sabiki di urung bari-bari. Mangga lepo, kata kayu beko, beko dimakan api, apinya cangcurupan. Beko dimakan api, apinya cangcurupan. Kiki Jawa, nama diskutu, kiki Jawa. Tanam pisangku belum masak, masak sabiki di urung bari-bari, masak sabiki di urung bari-bari. Mangga lepo, kata kayu beko, beko dimakan api, apinya cangcurupan. Beko dimakan api, apinya cangcurupan. Kiki Jawa, nama diskutu, kiki Jawa. Oke. Untuk besok kita masih belajar tentang menyimpulkan paragraf, ya, menyimpulkan bacaan, dan juga kita belajar cerita bergambar, ya. Nanti Bu Anjar akan mengunggah video pembelajarannya dan juga LKS-LKPD-nya yang bisa kalian pelajari dulu di rumah di Google Classroom kita juga, ya. Oke, untuk mengakhiri hari ini, tolong Fajar dipimpin doanya. Yuk. Jabrok berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selamat siang guru. Oke, selamat siang. Nanti anak-anak di jalan hati-hati, ya. Bagi yang belum dijemput nanti bisa menjemputkan dulu. Kalau nanti yang pulang sendiri nanti lewatnya di sebelah kiri, ya. Hati-hati di jalan. Bu Anjar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.